Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erna Divrato Aulia dengan NIM 2410911220055. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris, serta saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dan inervasi di sistem muskuloskeletal guna memenuhi tugas mata kuliah anatomi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi langsung saja kita mulai di regio thoracis atau dada. Jadi bisa kita lihat sendiri di toraks ini ada tulang rusuk, terus ada sternum dan juga vertebra thoracalis atau tulang belakang bagian dada. Kita mulai dari sternum terlebih dahulu. Jadi sternum itu adalah tulang pipih di bagian tengah dada yang terdiri dari manubrium. Terus ada bodinya juga dan xiphoid process. Jadi yang ini ya untuk sternum. Lalu ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang ini. Nah, yang berpasang-pasangan ini, dia terdiri dari 12 pasang, yang terbagi menjadi yang pertama ini ada true vertebrosternal atau tulang rusuk serjati. Dia terdiri dari 7 pasang. Dia itu melekat langsung ke sternum melalui kartilago kostal. Terus yang kedua ada tulang rusuk palsu atau false vertebrochondral. Nah, dia ini menyambung ke sternum melalui kartilago rusuk di atasnya. Dan yang terakhir ada tulang rusuk melayang atau floating ribs. Jadi dia ini tidak melekat ke sternum sama sekali. Di belakangnya ada vertebra thoracalis. Jadi dia di belakang ini ada 12 vertebra atau tulang yang membentuk bagian tengah tulang belakang menjadi tempat pelekatan tulang rusuk di bagian belakang. Terus kita bisa lihat ya belakangnya ini ada scapula. Scapula adalah tulang belikat. Dia berperan dalam pergerakan bahu dan melekat pada tulang clavikula serta tulang rusuk. Terus ada intercostal space, dia yang ini. Nih. Dia itu ruang di antara tulang rusuk yang berisi otot-otot interkostal penting untuk pernafasan. Dan ya, secara keseluruhan struktur ini tuh membentuk rongga dada yang melindungi organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, serta memungkinkan gerakan yang penting untuk pernafasan. Lanjut. Oke, jadi ini tadi ya sternum sama vertebralis ya, kolumna yang tadi kita zoom. Jadi ini sternum itu terdiri dari 3. Ini yang ininya manubriumnya, terus ini badinya, sama yang ini xiphoid processusnya. Nah, di sini kan ada kayak lengkungan gitu. Nah, lengkungan ini bernama incisura jugularis yang atas ini. Terus yang samping ini namanya incisura clavicularis. Terus jika kita balik sedikit, yang bagian samping namanya juga ada incisura, tapi dia namanya adalah incisura costalis. Dia ada sampai yang ke-7. Dan di sini ada angulus sterni juga. Oke, kita lanjut ke yang tulang belakang atau kolumna vertebralis. Jadi tulang belakang ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada tulang leher. Ini dia ada 7 ruas. Lalu ada toraks, dia ada 12 ruas. Terus ada lumbal, dia 5 ruas. Terus sakrum dia hanya 1, tapi dia yang paling besar ini ya. Terus yang ke bawah ini paling bawah koksigis itu atau koksigial atau tulang ekor, dia ada 4 ruas. Itu. Nah, ini tampilan depan, ini tampilan belakang. Tampilan depan, ini tampilan samping. Lanjut ke otot. Nah, di sini ada otot toraks dan abdomen, tapi kita membahas yang toraksnya saja. Di sini ada pectoralis major. Nah, yang ini. Ini pectoralis major, dia berfungsi untuk menggerakkan lengan ke depan, meningkatkan ke tubuh, dan memutar lengan ke dalam. Lalu ada yang pectoralis minor, dia itu berfungsi untuk menurunkan bahu dan mendukung pernafasan. Lalu ada serratus anterior maksudnya, dia itu menstabilkan skapula, yang ini ya.
menstabilkan skapula, dan membantu mengangkat lengan ke atas. Lalu ada intercostalis, baik yang internus maupun externus, yang ini. Nih. Nah, itu dia berfungsi untuk pernafasan dan menggerakkan tulang rusuk. Tuh. Terus ada yang terakhir, deltoideus, itu yang ya dia berfungsi untuk otot bahu, yang penting untuk mengangkat lengan ke berbagai arah. Itu nih yang ini ya, deltoideus, nih yang ini. Lanjut ke membri superioris. Jadi kita lihat di sini ada gambar yang menunjukkan anatomi dari tulang dan sendi dari membrum superioris atau anggota gerak atas, atau bisa dibilang upper extremity gitu. Nah, ada lengan atas, lengan bawah, terus juga tangan, telapak tangan, dan hubungan antara tulangnya. Jadi mari kita bahas satu-satu. Ada clavikula, yang ini ya, clavikula, atau kita pakai gambar yang sebelah aja deh. Nah, ini ada clavicle atau clavikula, dia itu berfungsi untuk menghubungkan lengan dengan tubuh. Terus ada scapula juga, yang tadi ya, scapula itu dia tulang pipih berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot bahu dan sendi glenohumeral. Terus kita turun ke lengan atas. Lengan atas itu nama tulangnya adalah humerus. Dia berfungsi untuk ya menopang atau tempat melekatnya otot-otot yang ada di lengan atas. Jadi dia berarti dengan skapula di bahu dan dengan radius serta ulna di siku. Kita lanjut ke yang lengan bawah, ada radius dan ulna. Jadi radius itu yang dia dekatnya ibu jari, ulna itu dia yang di dekatnya kelingking. Nih, ini radius, dia itu berperan dalam pergerakan pronasi serta suspinasi dari tangan itu sendiri. Dan kalau ulna itu dia membentuk sendi utama di siku dengan humerus. Lanjut, setelah lengan bawah, pastinya kita akan membahas tangannya atau manus. Nah, di manus sendiri itu, di pergelangannya ya ada tulang-tulang kecil, dia bernama carpalia. Jadi dia itu terdiri dari 8 tulang kecil yang memungkinkan fleksibilitas tangan nih. Yang kecil-kecil banget ini namanya dia carpalia. Terus ada juga metacarpalia atau metacarpus. Jadi dia itu tulang telapak tangan. Dia terdiri dari 3 tulang panjang yang membentuk struktur telapak tangan. Dan yang terakhir itu ada tulang-tulang jari atau falanges ya. Dia itu memiliki setiap jarinya itu memiliki 3 falanges, yaitu proximal, middle, sama distal. Yang ini. Nih, jadi setiap jarinya dia ada proximal, terus ada middle, sama distal. Nah, tapi kalau ibu jari itu hanya memiliki 2, cuma proximal sama distal doang. Untuk sendinya, yang pertama itu ada glenohumeral. Yang ini dia berfungsi untuk menghubungkan humerus dengan scapula. Terus ada juga elbow joint atau sendi yang ada di siku. Dia dibentuk oleh humerus, ulna, dan radius sehingga dia memungkinkan gerakan flexion dan extension. Terus ada sendi radio-ulna. Dia itu berfungsi untuk memungkinkan rotasi lengan bawah. Lalu ada juga radiocarpal joint yang ini, yang raise, yang pergelangan tangan. Dia itu menghubungkan radius dengan tulang karpal serta memungkinkan gerakan fleksibel tangan. Nah, keseluruhan struktur ini itu memungkinkan gerakan kita menjadi kompleks dan presisi, membuat tangan dan lengan kita ini sangat fungsional dalam aktivitas sehari-hari. Namun untuk melakukan suatu aktivitas tentunya kita memerlukan otot. Jadi ini adalah struktur dari otot kita, anterior dan posterior. Anterior itu tampak depan, posterior tampak belakang. Jadi kita mulai dari anteriornya terlebih dahulu. Ada bicep brachii yang ini ya. Musculus bicep brachii, dia itu otot utama dari flexor siku. Jadi dia punya 2 kepala, long and short head.
Terus ada brachialis. Nah, brachialis ini untuk flexor siku yang paling kuat. Dia letaknya di bawah bicep. Lalu ada juga coracobrachialis. Nah, yang ini ya, coracobrachialis. Dia berfungsi untuk membantu menggerakkan lengan ke depan dan ke dalam. Ini. Untuk belakangnya sendiri itu ada, nih, bentar kita. Untuk belakangnya sendiri ada tricep brachii yang ini. Dia berfungsi untuk ekstensor siku. Dia terdiri dari 3 kepala, long, lateral, dan medial. Terus juga ada anconeus. Yang ini, yang bawah ini, anconeus M ini, dia berfungsi untuk membantu eksistensi siku dan stabilisasi dari sendi siku tersebut. Nah, otot-otot inilah yang sangat penting untuk gerakan lengan, terutama dalam aktivitas sehari-hari seperti mengangkat, mendorong, dan menarik. Seperti itu. Kita lanjut ke vaskularisasi. Sebelum kita tahu apa itu vaskularisasi, membahas lebih dalam, kita pasti harus tahu apa itu definisi dari vaskularisasi. Jadi vaskularisasi itu sistem suplai darah ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita ada 2, arteri dan vena. Arteri itu yang menyuplai oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan kalau vena itu yang membalikkan, maksudnya membawa balik darah-darah kotor ataupun karbon dioksida dari seluruh tubuh balik ke jantung. Nah, ini untuk vaskularisasi di yang toraks ya. Ada arteri subclavia nih. Atas ini arteri subclavia, dia itu adalah cabang utama yang memberi suplai ke toraks dan ekstremitas atas. Lalu ada arteri thoracika interna, yang ini, thoracika interna, dia itu berfungsi untuk memberi darah ke otot interkostal dan kelenjar mamae. Dia ini berjalan di sepanjang sisi dalam sternum kita. Lalu ada juga arteri intercostalis anterioris dan juga ini. Nah, ini ya, intercostalis anterioris sama posterioris. Dia itu berfungsi untuk memberikan darah ke otot-otot serta tulang rusuk. Dan yang terakhir ada arteri torak. Nah, ini ya nih. Thoracodorsales. Dia itu yang ini, thoracoacromialis dan axillaris ini, dia itu penting untuk suplai darah ke otot dada dan bahu. Jadi dia intinya mensuplai oksigen dari jantung ke toraks, dada, terus ke ekstremitas atas, dan juga ke yang lain-lain. Tapi untuk case ini, dia menyuplai untuk sekitar toraks dan ekstremitas atas. Lalu untuk venanya sendiri ada vena brachiocephalica, yang ini ya, yang atas ini, sama vena subclavia. Dia sama, dia adalah saluran utama atau cabang utama yang mengembalikan darah kembali ke jantung. Habis dari toraks tadi ya, muter-muter di toraks, dia yang mengembalikan ke jantung. Lalu ada thoracika interna dan intercostales, yang ini. Dia berfungsi untuk mengalirkan darah dari dinding dada. Terus yang terakhir ada plexus venosus areolaris yang ini. Nah, dia berfungsi untuk jaringan pembuluh darah di sekitar payudara, penting untuk drainase limfatik. Jadi intinya, arteri toraks ini memastikan oksigen cukup untuk otot pernafasan dan jaringan sekitar, sedangkan vena toraks itu membantu mengembalikan darah ke jantung dengan sistem drainase yang efisien. Lanjut ke yang bagian ekstremitas atau yang bagian lengan kita ya. Yang pertama ada arteri, kita bahas dari arteri dulu. Arteri subscapularis atau subclavia. Dia ini arteri utamanya untuk memberi darah ke lengan. Lalu ada axillaris yang bawah ini. Dia lanjutan dari subclavia atau scapularis ini. Dia itu berada di ketiak dan bercabang ke otot-otot sekitar. Lalu turun lagi ke arteri brachialis, dia itu
berjalan di sekitar lengan atas dan bercabang menjadi dua, yaitu radialis, arteri radialis, dan juga arteri ulnaris. Nah, ini fungsinya sama-sama ke yang tadi radialis kan, radial kan ibu jari, ulna kan kelingking. Jadinya kalau arteri radialis dia menuju ibu jari, kalau arteri ulnaris dia menuju sisi jari kelingking. Gitu. Terus ada ini yang bawah ini ada arcus palmaris yang superficialis dan juga profundus. Dia gunanya untuk di telapak tangan sebagai suplai ke jari-jari. Jadi darah yang ada di jari-jari itu disuplai oleh arcus palmaris superficialis dan juga profundus ini. Lanjut ke yang vena. Nah, di vena ini ada vena cephalica yang ini dia berfungsi untuk ini cephalic vein ini dia berfungsi di sisi luar lengan ya. Dia sering digunakan untuk pemasangan infus. Jadi kalau orang-orang lagi diinfus pasti sama perawat atau dokternya bicara yang bagian cephalica venanya ini. Terus ada vena basilica yang ini basilic vein, dia berfungsi untuk di sisi dalam lengan dan bergabung dengan vena dalam. Lalu ada median cubital yang ini dia berfungsi untuk menghubungkan cephalica dan basilica di daerah siku. Sering digunakan untuk pengambilan darah. Terus ada yang bawah ini superficial venous palmar arch, itu dia untuk drainase darah dari tangan ke jantung melalui aksilaris dan juga subclavian. Jadi sama kayak tadi ya, kalau arteri itu dia untuk memeriksa denyut nadi, terus kalau vena dia untuk pengambilan darah. Kita lanjut, yang terakhir adalah inervasi. Jadi apa itu inervasi? Inervasi adalah distribusi saraf yang mengontrol fungsi motorik dan sensorik dari otot serta jaringan tersebut. Nih, kita ada saraf dari yang tulang belakang kita dan juga saraf di membran superior kita. Kita bahas satu-satu. Kalau di yang tulang belakang ini dia terbagi menjadi ada leher, punggung, saraf pinggang, dan pinggul. Nah, kalau saraf leher ini dia ada 8 pasang, dia berfungsi untuk mengontrol gerakan dan sensasi dari lengan dan tangan. Dia bahkan dari leher, bahu, dan sebagian besar lengan itu pokoknya dari saraf leher ini. Terus untuk saraf punggung, dia itu membantu kontrol lengan bawah tangan, terus dia juga mengkontrol otot perut, terus juga pernafasan, serta postur tubuh itu diatur oleh saraf yang punggung ini. Terus yang terakhir ini ada saraf ekor, atau yang tadi koksial itu dia untuk keseimbangan, jadi sangat esensial ya untuk tubuh kita saraf ekor ini. Lalu untuk tangan kita sendiri di lengan ini ada radialis, dia itu berfungsi untuk mengontrol ekstensi siku, pergelangan tangan, dan jari. Nah, inervasi otot ini seperti tricep brachii. Terus yang kedua ada yang medianus, dia itu mengontrol otot-otot flexor di lengan bawah dan sebagian besar otot ibu jari. Terus ulna, dia tadi kalau radialis kan untuk ibu jari, ulna itu untuk kelingking, dan dia itu mengontrol otot-otot kecil yang ada di tangan serta penting untuk gerakan jari. Terus ada aksilaris, dia itu mengontrol otot deltoid, penting buat angkat lengan ke samping. Jadi toraks ini lebih banyak diurus oleh saraf torakal atau yang ini saraf punggung T1 sampai T12. Jadi dia ada 12 pasang, terutama buat pernafasan dan postur. Lalu untuk ekstremitas atas dia dikendalikan oleh plexus brachialis yang membentuk saraf utama di tangan. Nah, untuk saraf-saraf utama yang ada di lengan dan tangan, dia itu ada radialis, medianus, ulnaris, musculocutaneus, dan axillaris. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang anatomi muskuloskeletal di regiotoraks dan juga membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi di sistem muskuloskeletal. Semoga dapat dipahami dengan mudah.
Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.